Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mekanik Otodidak. Salam Otodidak. Pada malam hari ini saya ingin share untuk teman-teman, ya, untuk teman-teman Otodidak tentang masalah lampu sen atau lampu riting. Di belakang sudah saya gambarkan skematik lampu ritingnya. Nanti akan saya jelaskan detail untuk teman-teman ya. Agar apa? Agar teman-teman yang otodidak ada pengetahuan lagi, ada tambahan ya gitu ya, ada tambahan, atau pada saat teman-teman otodidak dapat masalah di lampu riting sudah tahu gambarannya ya, sudah tahu gambarannya. Kenapa saya ingin share cara kerja lampu riting ini? Ada ceritanya bro. Jadi ceritanya pada saat bekerja dengan teman saya ya, pada saya bekerja dengan teman saya itu, teman saya ditelepon oleh temannya yang sedang melakukan troubleshooting lampu riting. Mungkin waktu itu temannya agak kebingungan ya, agak bingung mungkin, atau tidak familiar dengan lampu riting. Mungkin dia lagi troubleshooting ya. Kalau saya dengar sih Hino 500. Oke. Sebelum saya menjelaskan daripada skematik lampu riting untuk mobil ya, atau mungkin juga untuk alat ini ya, untuk alat yang kayak jenis yang menggunakan lampu riting ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu kegunaan lampu riting pada unit ya, pada mobil, pada kendaraan. Jadi lampu riting itu digunakan pada saat Anda berada dalam kendaraan dalam posisi melaju ya, dan Anda ingin menepi sebelah kiri atau belok ke sebelah kiri, maka Anda akan mengaktifkan lampu sen sebelah kiri. Dan pada saat Anda ingin belok ke kanan atau Anda ingin menepi ke sebelah kanan, maka Anda harus menyalakan lampu sen sebelah kanan sebagai pertanda bahwa Anda ingin belok sebelah kanan. Dan lampu hazard Anda nyalakan pada saat Anda berhenti sebagai tanda bahaya, atau pada saat Anda melaju sebagai ya tanda bahaya juga, bahwa Anda sedang melakukan hal yang berbahaya gitu. Atau Anda lakukan juga lampu sen ini akan Anda hidupkan juga pada saat Anda melaju dan Anda ingin goyang ke kanan atau Anda ingin goyang ke kiri. Dan tolong jangan dinyalakan lampu sen pada saat Anda ingin belok ke rumah janda Mas Bro. Oke? Jangan dinyalakan, ketahuan Mas Bro. Ada. Oke, untuk teman-teman otodidak ya yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya, dan yang teman-teman yang baru datang, yang baru menemukan video saya ya, subscribe lah bro ya kan, supaya kita bisa sharing terus ya kan. Oke Mas Bro, kita lanjutkan supaya videonya jangan terlalu panjang, dan ini juga gelap Mas Bro ya. Ya tapi nggak masalah sih ya, ya emang muka saya nggak penting-penting amat gitu loh. Yang coba jadi masalah kan saya ini cuma keturunan laku aja. Oke, kita lanjut videonya Mas Bro. Oke, kita lanjutkan Mas Bro ya. Kita lanjutkan. Sebentar, kita pakai dulu kameranya ini. Maksudnya ini kameranya jelek Mas Bro. Iya, HP-nya HP jelek. Maklum lah, mekanik miskin. Baik, oke. Jadi di sini kita melihat ada wiring diagram. Wiring diagram. Rangkaian kabel ya. Rangkaian kabel untuk lampu sen atau lampu riting. Jadi sebelum saya menjelaskan jauh pada teman-teman otodidak, maka kita harus mengenal dulu komponen-komponen daripada rangkaian lampu riting. Baik. Komponen yang pertama dalam rangkaian lampu riting itu ada yang namanya aki. Ini ada namanya aki. Baterai ya, aki sih enak. Saya bilang aki itu enak, lebih mudah gitu. Aki. Lalu setelah aki, di sini ada fuse, sikring ya, sikring. Ini sikring. Setelah sikring, di sini ada kunci kontak. Setelah kunci kontak,
ada komponen flasher. Ya, ada komponen flasher. Setelah flasher, lalu ada komponen saklar. Ini yang utamanya, saklar. Setelah saklar baru ada komponen lampu. Oke. Ini tambahan saja Mas Bro ya. Ini tambahan saja panel monitor yang ada di operator. Baik. Saya juga akan mengenalkan kepada teman-teman otodidak yang mungkin belum paham ya. Di sini ada gambar kabel, ini kabel ya, ibaratnya gambar kabel, tapi di sini ada bengkok. Ini artinya kabel ini tidak menyambung dengan yang ini. Artinya kabel yang ini dia melewati, ya, melewati Mas Bro ya. Ini melewati, artinya tidak tersambung, ya, dia melewati. Kalau gambar yang tersambung nanti akan seperti ini. Oke. Lalu teman-teman juga melihat di sini ada garpu, ya. Lambang E ini. Ini lambang ground, ya, atau minus. Ya, min. Dari baterai min ya, dia ground. Ground. Di sini juga ada ground. Ya. Baik. Sekarang kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah baterai. Tentunya baterai adalah sebagai penyimpan arus ya. Sebagai penyimpan arus. Dari baterai, arus dari baterai dialirkan masuk ke kunci kontak di pin B. Pin B. Oke. Setelah arus baterai masuk ke pin B, baru kita on. Ceklek. Artinya pin B tadi terhubung dengan pin IG. Pin IG ini adalah kalau kita bilang pin on ya. Pin on. Lalu arus dari pin on tadi dikirimkan ke saklar melalui sikring di pin IG yang ada di saklar. Oke. Lalu di sini ada F. F dia mendapatkan arus ya, dia mendapatkan arus dari B. Dari B. B yang ada di saklar didapatkan dari aki mengirimkan arus melalui sikring yang akan sampai di pin B yang ada di saklar. Lalu pin B ini menghubung dengan F. F mengirimkan arus ya, mengirimkan arus ke yang namanya komponen flasher di pin B. Di pin B. Karena arus pin B di sini ya terjadi, di sini akan terjadi kemagnetan ya. B sama apa? Plus sama E ini akan terjadi kemagnetan di sini. Yang saklarnya kemudian arusnya kemudian menghubungkan arus ke pin L yang ada di flasher. Pin L mengirimkan arusnya ke pin L yang ada di saklar. Oke. Jadi tadi posisi kunci sudah on ya, sudah on. Artinya di rangkaian yang saya jelaskan tadi sudah ada arus. Ya. Arus utama perintah ada di sini nantinya. Oke, Mas Bro. Sekarang di sini ada pin LL dan pin RL. Ya. Pin LL yang kemudian dia akan mengirimkan arus ke lampu bagian sebelah kiri. Dan pin LR yang kemudian dia akan mengirimkan arus ke lampu sebelah kanan.
Oke. Sekarang kita aktifkan saklarnya. Pada saat saklar diaktifkan, ceklek ke sini ya. Saklar ini menghubungkan arus dari L tadi dihubungkan ke RL, maka arus yang dari L ke RL tadi terhubung mengirimkan arus ke lampu bagian kanan ya, baik itu depan ataupun belakang, sehingga lampu menjadi menyala. Oke, dia berkedip. Yang mengatur kedipan lampu adalah magnetik yang ada di sini, Mas Bro. Ya, itu kerjanya flasher. Lalu kita netralkan kembali di posisi tengah lagi, ceklek, ya kan? Artinya lampu ini mati. Lalu kita aktifkan lagi untuk menyalakan lampu sen sebelah kiri. Artinya sama seperti tadi, arus dari pin L terhubung ke pin LL, yang kemudian dia mengirimkan arus ya ke lampu flasher sebelah kiri. Oke. Sejalan dia mengirimkan arus baik dia di sebelah kiri atau di sebelah kanan, maka di panel operator akan ikut nyala lampu penanda bahwa lampu flasher menyala. Karena ini disambungkan langsung kabelnya ya. Kabelkan langsung di panel. Oke. Sekarang itu kan tadi posisi on sebenarnya. Sekarang kunci kontak kita matikan. Stek, mati. Artinya di IG sudah tidak ada arus. Sudah tidak ada arus yang standby lagi di IG. Oke. Lalu pada saat kunci kontak ini mati, kita ingin menyalakan lampu hazard, ya. Lampu hazard itu dia akan lampu akan menyala dua-duanya kanan kiri. Baik. Pada saat kunci kontak dimatikan dan kita ingin menyalakan lampu hazard, maka kita aktifkan lampu hazard. Ya. Oke, sebelum kita mengaktifkan lampu hazard, tadi di sini sudah ada arus standby ya dari baterai. Ya, dari baterai dikirimkan melalui sikring. Lalu dia standby di baterai, di pin baterai yang ada di dalam saklar. Pin baterai yang di dalam saklar dia terhubung dengan pin F yang kemudian dia mengirimkan arus ke pin B yang ada di dalam flasher. Kejadian yang seperti tadi magnetik ya, tetap magnetik tadi. Lalu pin L dia akan mengirimkan sinyal. Ya, dia akan mengirimkan sinyal lagi, mengirimkan arus lagi ke pin L yang ada di sini, yang ada di saklar. Sekarang kita aktifkan lampu hazard. Pada saat lampu hazard kita aktifkan, artinya pin L dia mengomandoi dua pin. Pin L menghubung ke kedua pin L dan LR, kanan dan kiri. Secara langsung keduanya dihubungkan. Maka kemudian kabel keduanya ini dia mengirimkan arus ke masing-masing lampu, sehingga lampu ini menyala. Hazard ini bekerja ya, hazard ini bekerja tanpa menghidupkan kunci kontak. Oke, itu aja Mas Bro ya. Itu aja dulu. Kalau menurut saya ini sudah lengkap sih ya. Kalau rangkaiannya Hino seperti ini, ya, rangkaian Hino itu seperti ini. Kemungkinan mobil-mobil yang lainnya juga sama. Kalau menurut saya ini paling lengkap sudah. Oke Mas Bro. Maaf ya untuk ini gambarnya memang agak ini loh Mas Bro, agak kecil ya. Karena apa? Karena memang papan tulisnya juga segini gedenya gitu loh. Ya di kameranya juga kurang begitu mumpuni ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa ini di screenshot kalau mungkin teman-teman membutuhkan wiring diagram untuk apa? Untuk lampu hazard dan lampu sen. Bisa teman-teman screenshot ya. Oke Mas Bro ya, itu tadi videonya. Ya saya mohon maaf ya, karena apa?
dari pencahayaannya juga kurang, terus gambarnya juga kurang baik ya kan, jelek. Jelek Mas Bro. Terus mungkin terlalu kecil, tapi teman-teman juga boleh di screenshot langsung diperbesar ya. Saya yakin kalau diperbesar tuh kelihatan masih itu loh, masih kelihatan Mas Bro. Jadi apa ya, saya itu bikin video seperti ini untuk teman-teman otodidak dengan harapan bahwa apa yang saya buat ya itu dapat ada manfaatnya buat teman-teman otodidak, atau juga bisa menjadi rujukan atau bisa membantu menyelesaikan masalah teman-teman otodidak yang sedang melakukan troubleshooting di video-video yang saya jelaskan gitu loh. Dan seandainya ada sesuatu yang belum jelas di video-video yang pernah saya share ataupun di video yang ini gitu ya, silakan Mas Bro, ini teman-teman otodidak silakan diskusikan dengan saya. Dan kalau juga ingin memberikan saran atau ada kesalahan dari yang saya jelaskan, silakan juga kasih masukan untuk saya gitu. Agar kita kedepannya sama-sama menjadi yang lebih baik ya dari yang sekarang ya. Karena saya ini nggak pinter-pinter amat Mas Bro. Susah saya untuk pinter itu. Iya. Sifat sudah gitu ya. Oke Mas Bro, sampai sekian dulu video pada malam hari ini ya. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi di pembahasan lainnya, di masalah yang lain juga ya kan. Oke, agar durasinya tidak terlalu lama, mungkin teman-teman juga bosan lihat muka saya. Pada terakhir video kan selalu saya berpesan kepada teman-teman otodidak ya, bahwa selalu jaga keselamatan. Ingat, keluarga, anak, dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otodidak.